Sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini bersama-sama kita akan memasuki kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus, dan tema daripada ibadah kita yaitu Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kepada kita semua diberikan kesempatan untuk mengambil saat ini. Saat ini selesai. Sidang jemaat, bersama-sama kita akan membaca pokok-pokok warta jemaat. Di atas bukit yang sepi, di hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka, memberi berkat bagi umat-Nya. Yesus kembali pada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, dialah juru selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Sidang jemaat, bersama-sama kami undang untuk berdiri, dan kita akan masuk di dalam ibadah dengan mengawalinya, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 225. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Dalam merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anak terkasih, kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah
yang kekal bagi setiap orang. Salam sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik terkasih, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksi. Dengan nats pembimbing Lukas pasal 24 ayat 48 yang berbunyi, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah nas pembimbing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik terkasih, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 6. Masyurkanlah Allahmu, besar namanya, mengagungkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga Bapa, Tuhan yang dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya hai umat Tuhan, kekal Yesus saja, kekal menebus. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan memasuki litani syukur dan kita akan meresponnya dengan puji-pujian. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari tahta kemuliaan-Mu, Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Bersama-sama kita ucapkan, kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Kita masuki pakuan dosa. Inilah kami, umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami sehingga membuat hati-Mu terluka. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibkan mengangkatku. Terbang dapat ku mau rebah bagai musafir yang mulai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berita anugerah pengampunan pada saat ini kita dengarkan, dan untuk itu Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya.
Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 15 menjadi ayat Alkitab dalam berita anugerah pengampunan. Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru. Sidang jemaat, marilah kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur pada Mazmur pasal 19, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jemaat diundang untuk berdiri. Pembacaan Mazmur kita akan membacanya secara responsorial. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam Pekerjaan Tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Kitab Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mendasari kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Jika kita sudah mempersiapkan dan membukanya, mari kita mohon kuasa Roh Kudus juga mempersiapkan dan membuka hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, dan Allah yang sudah menyelamatkan kami melalui penderitaan dan disalibkan, bahkan Engkau mati. Tetapi Engkau bukanlah Allah yang mati, Engkau Allah yang bangkit. Itu juga menjadi tanda dan mengimani kami untuk selalu percaya Tuhan juga dapat membangkitkan kehidupan kami. Kalaupun saat ini kami akan memaknai dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya Allah, kami percaya bukan karena kuat dan kuasa kami, melainkan oleh pertolongan dari Roh Kudus ya Allah. Sehingga kami dapat Tuhan rindukan, sehingga kami dapat Tuhan mampukan untuk bersama-sama selaku umat percaya di GKP Jati Asih beribadah secara media digital ya Allah. Tentu ada keterbatasan pribadi lepas pribadi kami dalam hal pengadaan kuota dan lainnya ya Allah. Namun keterbatasan itu kiranya tidak membatasi kami untuk kemudian haus akan firman-Mu, dan kemudian kami percaya dari firman-Mu kami tetap diberikan lepas dahaga sehingga kami dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang bangkit dan naik ke surga itu, pakai dan berkatilah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, dan juga pribadi kami Allah untuk dapat dengar-dengaran firman-Mu. Inilah doa, inilah rasa syukur kami, dan kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit dan Allah yang naik ke surga itu. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dasar firman Tuhan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga terdapat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Di bawah judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan kemudian perikop kedua ialah kenaikan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi
kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca, yang tidak hanya mendengar, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak terkasih, dalam kebaktian kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki tema perenungan yang telah dipersiapkan oleh Majelis Pekerja Sinode. Tema kita saat ini berjudul Yesus naik ke surga dan kita menjadi saksinya. Kita menjadi saksinya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi saksi kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita secara khusus dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53 ini bernuansa sejenis pesan terakhir. Tentu Bapak Ibu sekalian berbicara seseorang. Pihak pertama misalkan ketika ia memberikan pesan terakhir kepada pihak kedua atau pihak ketiga dan selanjutnya, pasti ada poin yang utama dan penting. Dan di sana ada penekanan. Dan di sana harus dilakukan oleh setiap orang yang menerima pesan itu. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, dalam kebaktian merayakan, memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita seperti para murid, ke-10 murid itu menerima pesan terakhir sebelum Tuhan kita terangkat ke surga. Kita pun saat ini dalam kebaktian menjadi saksi. Dan setiap orang yang menjadi saksi juga memiliki tugas. Apa tugasnya? Ialah mempersaksikan apa yang disaksikan, apa yang dikatakan bagi orang, kebenaran, iman bahwa Allah melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menderita, dilempar batu, diludahi, bahkan disalibkan dan mati, itu adalah Allah yang bangkit. Itu pertama yang harus kita persaksikan, itu harus kita nyatakan kepada setiap orang yang mungkin belum mengenal, kepada setiap orang yang mungkin meragukan. Tentu itu tugas setiap orang yang menjadi saksi. Nah, tentu juga Bapak sekalian, pesan terakhir juga bernuansa kesedihan, bernuansa dalam kehidupan kita. Tentunya ada duka cita yang mendalam ketika Anda kehilangan orang yang Anda sayangi, Anda cintai, pergi meninggalkan Anda. Tentu ada duka cita. Mungkin kalau ada yang temperamental, dia kecewa, dia marah dan lain sebagainya. Ini Bapak sekalian berbicara pesan terakhir yang kita sama-sama maknai.
yang juga dirasakan oleh para murid. Kurang lebih 3,5 tahun mereka sudah melayani, mereka sudah saling mengenal, dan utamanya menjadi saksi, di mana sang rabai, sang guru itu melakukan berbagai mukjizat. Tidak hanya mengubah air menjadi anggur, tidak hanya membuat makanan berganda, berkali lipat banyaknya, bahkan hingga sisa lebih dari 12 baku. Ia, sang rabai itu, sang guru itu juga membangkitkan orang yang sudah mati. Tidak hanya itu, dia juga dapat mencelikan setiap orang yang terbatas dalam melihat, setiap orang yang tidak dapat melihat dunia dengan jelas. Ia celikan matanya. Ini adalah mukjizat. Ini adalah karya, ini adalah pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 3,5 tahun intens, nggak hanya misalkan pertemuannya di hari weekday, misalnya Senin sampai Sabtu, tidak. Setiap hari loh mereka bahkan tidur bersama. Tidak hanya proses itu, mereka juga mengalami bersembunyi atau sedang dikejar-kejar. Jadi tidak hanya sukacita, ada juga hal-hal yang membahayakan. Secara khusus, tidak hanya ketika kita merayakan Paskah, khususnya Jumat Agung, setiap murid melarikan diri. Ini juga menandakan ada titik emosional yang menandakan, yang berwujud sangat dekat. Yang kita kenal, ada orang yang kemudian atau muridnya itu menyangkalnya sebanyak 3 kali, bahkan sampai ayam berkokok. Siapa itu? Petrus. Kemudian siapa lagi Bapak sekalian? Ada yang kemudian di saat cemas, di saat ada yang takut, malah apa yang dilakukannya? Ya, dia kemudian menghitung uang hasil ia menjual sang guru. Siapa itu? Yudas Iskariot. Bahkan banyak di antara mereka yang pergi menjauhi ketika sang guru itu sedang diadili, sang guru sedang dikecam, dihina, dan lain sebagainya. Inilah tanda emosional dari para murid. Dan saat ini dalam kebaktian, kenaikan atau terangkatnya Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kita maknai bagaimana pesan terakhir itu tidak hanya bernadakan kedukaan, tidak hanya bernadakan kekecewaan, tapi bernada harapan. Ada harapan di sana. Tapi tidak hanya itu, Bapak sekalian, ada tugas kemudian yang diberikan bagi setiap orang. Para murid Yesus Kristus sebanyak 10 orang, dan termasuk kita saat ini, memiliki tugas untuk menjadi saksi. Nah, tugas menjadi saksi, Bapak sekalian, harus tidak boleh sekarang, tidak boleh besok. Wah, sekarang nggak mau misalkan gitu. Nggak boleh dipending. Sebisa mungkin, sekreatif mungkin, lakukanlah yang terbaik sebagai saksi untuk menyatakan Allah itu bangkit, Allah itu sedang mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya di surga. Tempat yang penuh dengan damai sejahtera, tidak ada lagi tangisan. Di sana setiap orang dapat bersukacita, bernyanyi dan memuliakan Allah Sang Pencipta. Ini iman. Tugas kita sebagai orang yang sudah mengimani hal tadi, ada janji bahwa Tuhan terangkat ke surga itu sudah mempersiapkan tempat yang penuh dengan damai itu. Lalu tugas kita apa di dunia ini? Persaksikanlah, jadilah saksi bagi setiap orang yang belum mengenal Sang Juru Selamat itu. Ini Bapak sekalian menjadi pemaknaan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Bapak sekalian, kita melihat juga dalam bacaan 10 orang muridnya ini
di ayat 33, dalam perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem, para murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak terkasih, melakukan perjalanan itu sejauh 7 mil. 7 mil itu berapa kilometer sih? Kira-kira 1,6 kilometer. Masih tidak terbayang. Nah, Bapak sekalian, kita bayangkan 1,6 km itu dari GKP Jemaat Jati Asih menuju Pasar Jati Asih. Atau kira-kira kalau secara mapping, secara Google Map, Bapak sekalian sejauh 1,8 km. Tapi kita andaikan saja untuk memudahkan kita berpikir, kira-kira mereka ini para murid dari Emmaus ke Yerusalem itu sejauh mana sih? Ya tadi dari gedung gereja GKP Jati Asih ke Pasar Jati Asih. Tiba-tiba di antara jalan itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Yesus menampakkan dirinya dan memberikan pengajaran. Sejenis summary, sejenis kesimpulan dari 3,5 tahun tersebut, Bapak sekalian. Misalkan, kamu ingat nggak waktu itu saya ngomongin apa sejenis seperti itu, Bapak sekalian? Ini menjadi tanda, ini menjadi pointers bahwa ia akan pergi. Tapi saat itu murid hanya dengarkan, oh iya misalkan seperti itu. Jadi itu jaraknya di antara itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, artinya Bapak sekalian, dalam perjalanan menuju Yerusalem itu Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran sebelum ia terangkat ke surga. Nah, untuk apa Rabai itu memberikan pengajarannya di sana? Nah, Bapak sekalian, kita lihat di ayat 44 sampai 49, ia sedang sedang mengingatkan kembali para murid untuk kemudian menjadi berkat. Khususnya Bapak sekalian pada ayat ke-44, di ayat pertama kita bacaan kita tadi, di ayat 44, mereka diajarkan, mereka diingatkan. Kamu ingat nggak? Seperti dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi 3 kitab itu yang sengaja diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ini menjadi poin yang paling utama di ayat 44. Mengapa ketiga kitab itu? Ini merupakan ketiga kitab atau paling utama para kumpulan kitab-kitab itu adalah bacaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi khususnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka harus konsisten setiap hari membacanya, bahkan ketika hari Sabat. Mereka harus membacanya, bahkan menghafalnya. Kalau seperti saudara kita harus hatam. Orang-orang Yahudi pada saat itu. Makanya kamu ingat nggak 3 kitab itu, misalkan itu yang diajarkan atau diminta Tuhan Yesus mengingat kepada para muridnya. Bapak-Ibu sekalian, kenapa Tuhan Yesus mengajak untuk mengingat itu? Kita lihat ada keterhubungan, khususnya pada ayat 48. Dikatakan Bapak sekalian dalam ayat 48, kamu adalah saksi dari semua ini. Semua ini apa? Tadi 3 kitab itu mereka harus menjadi atau mempersaksikan. 3 kitab itu udah ngomongin Sang Mesias. Dan kemudian selama 3,5 tahun mereka sudah melihatnya. Bukan cerita hoax. Ternyata yang dijanjikan Tuhan itu sudah hadir. Mereka harus mempersaksikan. Dan mereka belum tahu bahwa endingnya atau pada akhirnya Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Nah, Bapak sekalian, apa sih yang harus ditaati? Apa sih yang harus pentingnya gitu? Apa sih? Kenapa Tuhan Yesus melakukan kembali pengingat selama 3,5 tahun pengajaran yang sudah diberikannya melalui 3 kitab tersebut? Khususnya Bapak sekalian di ayat ke-48. Ini menjadi dasar yang utama sesuai judul perenungan firman Tuhan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Terfokus pada ayat 48. Kamu adalah saksi. Ada kata saksi. Nah, Bapak sekalian, kata saksi dalam bahasa Yunaninya adalah martires. Martires, kamu adalah saksi. Kamu adalah martires, yang artinya witness
Maksudnya apa? Di situ berbicara judicially. Maksudnya apa? Di situ setiap orang secara yuridis, secara tertulis dan teratur, ada hal yang harus ditaati, ada hal yang harus dilakukan, dan kemudian secara hukum itu memiliki konsekuensi, memiliki tanggung jawab ketika dilarang, dilanggar juga, maka ada hukumannya. Nah, ini Bapak sekalian, martires itu pemaknaan dari kata saksi. Kita menjadi saksi ini berat loh Bapak Ibu sekalian. Ada tugas, ada konsekuensi. Lalu apa dengan konsekuensi ini? Apakah kita kemudian di-punishment? Apakah kita kemudian dihukum? Tidak. Kalaupun itu haknya Tuhan, saya tidak dapat menjelaskannya lebih lanjut. Tapi Tuhan yang Maha Baik itu sudah memberikan keselamatan kepada Anda dan saya. Keselamatan itu jangan disia-siakan dan jangan menjadi individual. Maksudnya apa? Keselamatan buat saya aja? Enggak. Tapi harus dibagikan bagi setiap orang yang juga membutuhkan keselamatan itu. Nah, ini Bapak sekalian, menjadi saksi. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Kita pun sudah mendengarkan Injil. Kita sudah mendengarkan kabar baik itu dan membagikan kabar baik itu kepada sesama yang mungkin belum mengenal, yang mungkin juga sudah mengenal sih, tapi belum mengimaninya. Maksudnya seperti apa khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Tuhan sudah memberikan kabar baik, tapi secara mata fisik ini tidak melihat ada kabar baik. Hidup saya kok penuh kesesakan. Katanya janji orang percaya iya dan amin, penuh dengan sukacita. Kenapa ada keputusasaan? Kenapa ada kesedihan? Kenapa ada kekecewaan? Kenapa ada konflik dalam kehidupan saya? Katanya orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah diselamatkan itu akan bahagia. Di mana kabar baik itu? Ini tugas kita sebagai saksi, mengingatkan kepada mereka. Siapa tadi? Mereka yang dalam posisi seperti tadi yang saya jelaskan. Ini tugas Anda dan saya. Loh, kok jadi tugas saya? Saya kan misalkan masih juga bergumul dengan masalah itu. Siapapun juga memiliki pergumulannya. Berbeda, tapi tugas kita sama. Apa itu? Memenuhi tugas panggilan gereja. Tidak hanya bersekutu, tidak hanya melayani, yang paling utama bersaksi. Ini Bapak sekalian, kita juga dalam upaya memenuhi tugas panggilan gereja itu adalah tanda menjadi saksi. Kita pribadi, pas pribadi tadi melakukan martires tadi, memenuhi panggilan orang percaya. Nah, Bapak sekalian, kemudian kita lihat bagian ayat 50 sampai ayat 55. Dalam 6 ayat tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik terkasih, merupakan pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Lalu di mana detailnya Bapak sekalian? Di antara 40 hari dari kebangkitan sampai ia terangkat ke surga itu, disitulah kemudian Yesus menampakkan dirinya dan memberikan janji. Apa itu? Ia akan mengirimkan Sang Penolong. Seperti dalam Minggu Paskah ke-6 yang kita lakukan secara sinodal, di mana Bapak Pendeta Feli menjelaskan kita akan dan sudah menerima Sang Penolong. Itu sudah dinyatakan di hari Minggu tanggal 17 Mei lalu. Dalam kesesakan, dalam kesulitan dan penderitaan, sebagai saksi, jangan mundur, jangan ragu, karena kita memiliki
Sang Penolong melalui perantara Roh Kudus. Lalu kok saya sesak, kok saya tetap bergumul? Tentunya kita harus diminta berserah. Kita memohon kepada Tuhan. Seperti para murid juga dibutuhkan kemudian 10 hari dari terangkat Tuhan Yesus, atau secara total dari kebangkitan sampai nanti Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu berjumlah 50 hari. Wah, berat loh Bapak sekalian, bayangkan 50 hari para murid dalam ketidakpahamannya, dalam iman khususnya. Bagaimana saya bisa kuat ya, guru saya, Sang Mesias yang saya percaya itu ternyata adalah juru selamat yang gagal. Dia mati kok, dia disalibkan kok, tapi ternyata dia bangkit. Oh iya gitu. Terus bagaimana saya menjelaskan kepada sesama misalkan para murid pada saat itu? Katanya kuasa Roh Kudus masih lama 50 hari lagi nih gitu misalkan. Ya tentu Bapak sekalian, dari kenaikan Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus itu ada 10 hari. Mereka dilarang untuk keluar dari Yerusalem. Kita lihat tadi di ayat ke-53. Di ayat ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 10 hari Bapak sekalian, kalau kita meminjam bahasa pada saat ini, mereka sedang mengisolasi diri di bait Allah. 10 orang ini. Selama berapa? 10 hari juga. Nanti sebelum datangnya pencurahan Roh Kudus, mereka baru bisa keluar ke Yerusalem menjadi saksi. Apa untungnya? Apa dampaknya? Lihat, damai sejahtera dari Allah itu bisa sampai loh di Jati Asih ini. Ini salah satu hasil dari para saksi yang sudah mempercayai, yang sudah merespon tugas panggilan dari Allah yang sedang di surga, yang sedang mempersiapkan tempat kekekalan bagi kita semua. Jadi Bapak sekalian, dari terangkat Yesus Kristus sampai nanti hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta nanti, kita diajak untuk kemudian mengisolasi diri kita secara pribadi. Maksudnya seperti apa? Apakah cukup di rumah aja? Ya penting memang di rumah aja untuk saat ini. Tapi juga di saat yang sama kita juga mengintrospeksi diri, mengintrospeksi iman kita. Siap menjadi saksi. Siap iman Anda dan saya dipertanyakan, dijatuhkan oleh orang lain. Ini seperti para murid di ayat 53. Mereka diam di bait Allah, mereka terus memuliakan Allah, seperti sedang menyimpan, seperti sedang mengumpulkan kepercayaan mereka sebagai saksi. Dampaknya apa? Bukan karena mereka, tapi karena Allah. Maksudnya apa? Karena mereka melakukan persekutuan dengan Allah selama 10 hari. Selama 10 hari mereka diam di bait Allah. Lalu ketika saya mau atau Anda Bapak Saudara sekalian ingin menjadi saksi, bersekutulah dengan Allah. Berapa hari? Saya tidak tahu berapa hari. Saya tidak tahu apa dampaknya juga. Tapi imanilah, setiap orang yang menjadi saksi sudah menerima berkat lebih awal. Poinnya apa maksudnya? Kita menjadi saksi bukan akan mendapat reward, enggak, tapi sudah memegang, sudah memiliki reward itu apa? Keselamatan. Orang yang sudah menerima keselamatan memiliki tugas menjadi saksi. Lalu untungnya apa bagi saya? Kan saya sudah dapat barang itu. Apa itu misalkan keselamatan? Ya untungnya Bapak sekalian, orang lain pun diselamatkan. Ini iman orang yang tidak individualis. Ini iman yang dimiliki oleh para saksi. Maka dari itu selamat menjadi saksi. Allah yang bangkit dan Allah yang terangkat ke surga itu sedang mempersiapkan
tempat yang penuh kedamaian, penuh dengan sukacita. Sekarang di dunia ini dalam keputusasaan, dalam tidak ada harapan, bagikanlah, persaksikanlah janji Allah itu kepada sesama. Karena Tuhan akan selalu meneguhkan, akan menguatkan melalui Sang Penolong yang akan diberikan, yang sudah diberikan bagi kita, yang kita kenal dan imani melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa dari Roh Kudus. Bila penolong, sekalipun Yesus terangkat ke surga, kita tidak dibiarkan sendiri, kita diberikan teman. Dan dari teman itu bagikanlah, persaksikanlah kepada siapapun. Selamat menjadi berkat, selamat mempersaksikan kabar Injil, kabar damai sejahtera itu bagi siapapun. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah terangkat ke surga itu adalah Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bawa pokok-pokok